Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1.30, Sultan Syahrir berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, masa begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah kita serahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya PPK lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud saya berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera melaksanakan kemerdekaan ini atas nama bangsa Indonesia selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Tadi saya mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia sekarang berada dalam kekosongan. Dalam kesempatan ini kita dapat melaksanakan kemerdekaan kita. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kita mengambil kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Saya tidak berhak untuk bertindak sendiri. Semua itu adalah hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Tapi Bu, Maafkan saya, Syahrir. Kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 22, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka besok hari akan ada pertumpahan darah. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu hari esok. Sudahlah, kita dan PKI yang bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini dengan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukan sendiri, melainkan meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini,
maka besok rakyat akan membunuh orang yang dikira sebagai pro Belanda, seperti orang. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bisa bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bu, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti begini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Saya takut akan ada lebih banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membuatnya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan tempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Suganto Sumeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami telah sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan tempat untuk menyembunyikan mereka? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Ciao Kisau. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno telah setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Desong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya, sesubuh, Anda setuju? Pukul 4 bagaimana? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan dari golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Soekarno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa begitu dengan kalian? Ini sudah menjadi kesempatan para pemuda, Bu. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Pemuda-pemuda ini akan membawa dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan Kudang Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian mau pergi, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Bung Hatta! Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku buat di sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di
sini? Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya benar Hatta. Sukarni, sebenarnya ada apa ini? Jadi begini, kami ingin Anda berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini adalah saat yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak terima dengan hal tersebut. Kami pemuda Indonesia ingin bangsa Indonesia kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Subajo, dia ingin membawa Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Bisa menunjuk suara Hatta? Untuk apa kau menemui mereka? PPKI batal karena mereka nggak ada. Jadi aku kemarin menjemput mereka. jadi sangat tidak bisa Mengapa? Karena kami para pemuda sudah mendesak kami dan kata untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan aku menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Sekarang itu Jepang juga sudah menyerah pada saya. Jadi berita itu benar adanya. Benar. Bukankah saya sudah memberitahunya kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Benar. Boleh kamu bawa pulang bukan? Tidak. Aku berjanji akan menjaga mereka. Apakah aku bisa memegang dirimu? Betul. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Sudah sampai di Jakarta, Bang. Mari ke rumah Laksamana Meida untuk proses. Baiklah, tapi tunggu, aku ingin mengantar anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Baiklah, Bung, kami akan antarkan. 17 Agustus 1945, dini hari. Setelah sampai di rumah Laksmana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksmana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksmana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo singkatnya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Gimana kalau kita semua yang ada di sini? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. 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 Sayuti,
Tolong kau ketikkan naskah ini. Baik. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17 dan dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana jika hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju Bu, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju? Setuju. Saya akan menyuruh Pak Mawati untuk menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi gimana kita akan masuk di dalam? Di rumah gimana yang main setuju? Setuju. Ini naskahnya Bu, sudah tadi ditandatangani. Baiklah. Dia, kalau kamu bermain naskah ini naskah untuk seluruh Indonesia. Siap Bu. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita telah menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita sendiri. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Bendera siap.